Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema Zikir Yahu. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hashim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan di ujung hadis dikatakan hatta ya'tiya amrullah. Mereka akan senantiasa berusaha menzahirkan, memperjuangkan al-haq tanpa merasa diri mereka al-haq. Nah, mereka berusaha mencapai al-haq tapi tidak merasa memiliki al-haq. Allah itu terlalu besar untuk bisa diliputi kebenarannya. Kita hanya berusaha untuk berlindung di bawah kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ciri-ciri kelompok yang ta'ifah itu tidak merasa paling benar, tapi mereka mengatakan kami sedang berusaha mencapai kebenaran. Jika kami mati di tengah perjuangan, insya Allah kami mati dalam berjuang jihad fisabilillah. Ya, jihad fisabilillah terberat itu bukan melawan musuh yang kafir. Jihad fisabilillah yang paling berat itu melawan kebodohan di kalangan sesama muslim itu sendiri. Itu paling sulit, paling sulit. Barangkali itu juga yang disebut proklamator kita Soekarno ya. Dulu musuh kita Londo, kafir Jepang. Sekarang musuh kita sesama ideologi. Dan Soekarno meninggal mempertahankan ideologinya. Ya. Yang antum lihat itu semuanya korban beliau. Karena beliau itu menggabungkan filsafat ideologi yang bertentangan tapi di kepala Soekarno jadi satu. Bayangin coba, nasakom. Rumit, saya juga rumit mikirin dia. Tapi di Soekarno mudah. Nasionalis, sosialis, komunis, agamanya mana? Agama. Jadi ketika orang datang mengkritisi Soekarno untuk berhenti, jangan kampanyekan lagi. Apa kata beliau? Saya sudah proklamasi, deklarasikan ini di banyak negara. Makanya beliau buat gerakan non-blok. Gerakan, beliau itu nasakom bukan komunis. Beliau itu juga nasionalis murni. Juga bukan religius murni, dia gabungan itu. Karena bagi Soekarno semua ilmu dari Allah. Ilmu yang diserap oleh Karl Marx itu dari Allah bukan? Cuma diterjemahkan, jadilah sosialis komunis. Ya, diterjemahkan dia, kekeliruan dia itu urusan dia. Tapi ilmunya sumbernya dari mana? Adakah ilmu berasal dari selain Allah? Berarti ada Tuhan selain Allah. Ilmu yang didapat oleh orang-orang nasionalis. Nasionalis itu hubbul watan, cinta negeri, cinta nasionalisme, cinta negeri. Itu dari Allah juga, karena ada hadisnya. Walaupun hadis ini didoifkan oleh banyak ulama, tapi ulama kita pendiri bangsa ini, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, menggunakan itu, hubbul watan minal iman. Ya. Cinta negeri bagian dari iman. Itu kalimat apresiasi tertinggi itu. Jadi beliau katakan itu bukan sebagai hadis, itu sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, sekarang kalau negeri kita konflik, kita bisa pengajian nggak? Antum bisa sholat dengan nyaman nggak? Lagi sholat tuh, nggak bisa. Ya, makin ini harus disyukuri ya. Dan lain sebagainya ya teman-teman. Maka ambillah obat dari penyakit diri, penyakit rohani dari ahlinya. Resep penyakit jantung diminta ke dokter umum, beda nggak hasilnya? Jadi kalau minta resep penyakit jantung ke siapa? Spesialis sakit jantung. Atau ngambilnya ke spesialis paru. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Nah, maksud saya begitu. Khuzul ilm min ahli. Ambil ilmu dari ahlinya. Dan saya mengatakan teman-teman, saya tidak ahli semua ilmu, namun guru-guru kita ahli. Maka kita bersandar dengan sanad-sanad dengan guru-guru kita. Insya Allah mereka lah garansi kebenaran yang sedang kita dalami. Lalu obat kedua apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara bahasa Arab, jika objek ditaruh di depan, maka maknanya menjadi serius, benar-benar. Jadi iyyaka, harusnya gini bacanya, na'buduka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aslinya gimana? Na'buduka wa nasta'inuka.
Asalnya begitu. Ka-nya itu ditaruh di depan, lalu ditambahkan iya. Hanya kepada, terjemahannya gitu. Harusnya manakah engkau atau kepada engkau. Terjemahan asalnya gitu. Kepada engkau ya Allah kami menyembah, kepada engkau ya Allah kami minta tolong. Tapi karena dia ditaruh di depan, orang Arab itu, ini bedanya dengan bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa yang ada di dunia. Jika objek, kami menyembah engkau, kami subjek, predikat menyembah, objeknya Allah. Allahnya taruh di depan. Kepada engkau, maka maknanya dikhususkan, lil hasr namanya. Dibatasi hanya kepada Allah kami menyembah. Dan Allah itu di sini dimasukkan namanya ke dalam nama yang zahir, nama mukhatab, yaitu ka, engkau. Maka ka itu salah satu nama Allah. Domir muttasil atau munfasil. Muttasil atau munfasil? Iyyaka. Muttasil atau kif ya engkau. Maka teman-teman, ka, anta, huwa itu salah satu nama Allah. Dalam bahasa Arab dan bahasa manapun, kata ganti dia itu hanya boleh digunakan setelah menyebutkan nama yang zahir. Contoh, Bang Dik adalah seorang putra Sunda. Titik. Dia sekarang tinggal di Tangsel. Dia itu kalimat kedua, benar nggak? Tapi kalau disebut dia untuk Allah, Allah taruh di depan. Kul, katakan wahai Ahmad, wahai Muhammad, huwa, dia. Bukan Allah dulu. Huwallahu atau Allahu huwa. Huwa, apa arti huwa? Dia, dialah Allah, dia itulah Allah. Maka dia, huwa dalam bahasa Arab untuk Allah bukan kata ganti, tapi isim zahir, nama yang jelas. Oleh karenanya, salah satu nama Allah adalah Hu. Silakan buka ya, hizib Nasr, hizib yang lainnya. Itu para imam kita berdoa ya Hu, ya Hu. Coba baca sama. Ya Hu, ya Hu, ya Hu. Bukan Hu. Ada merindingnya nggak tadi? Kalau bacanya dari dalam itu merinding, karena itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ama orang Bani Israel dulu, saya nggak ada urusan sama Yahudi sekarang. Bani Israel dulu mereka sebut Yahweh, Yahu, asalnya sama. Asalnya sama. Ya. Jadi kalau nanti ada ulama kita zikir Yahu, jangan bilang bid'ah ya. Antum bilang bid'ah berarti nggak nyambung sanad ilmunya kepada imam-imam. Imam Syazili, Imam Rifai, itu imam Ahlus Sunnah semua. Imam Ahlus Sunnah semua. Terus gimana kalau ada ustadz mengatakan bid'ah? Saya husnuzon, mungkin dia membaca buku yang kontra, tidak membaca buku yang pro. Ya, kita husnuzon saja kepada beliau-beliau itu. Ya. Selama nggak ingkar aja ya. Kalau ingkar muskilah sudah. Maka iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah aku mempersembahkan kehambaanku. Kehambaan itu gimana Bang Dik? Aku ini budakmu ya Allah. Budak mau sendiri atau maunya tuannya? Hari ini orang maunya sendiri toh? Gimana dia betul-betul mengatakan iyyaka? Ya. Jadi obat dari keikhlasan itu ada di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau ada orang bilang surat Al-Ikhlas itu kaidah, itu puncaknya, tapi thariqahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi yang dicapai di iyyaka na'budu, kul huwallahu ahad.